Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Antal muqaddim wa anta muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ashabul fadilah mukarramun, para guru, para asatid wal ustadzat, ikhwatal iman, ayahanda bunda, abangku, mbakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalal. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Rabb yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menggerakkan mata hati kita, Allah yang mendudukkan kita di rumahnya untuk sama-sama bersilaturahim, menuntut ilmu, mencari keridhaan Allah. Dengan satu harapan dan doa, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga Allah menyampaikan kepada paduka alam Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu harapan dan doa kita di bulan yang Allah nyatakan setiap doa mustajab. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di majelis ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Kita semua bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umrah. Allah berkenankan kita untuk bisa memandangkan kalimat talbiyah di Arafah, di tanah suci. Allahumma rzuqna ziyaratah rabbika bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allah masukkan kita semua yang hadir dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Apalagi di bulan suci ini, kita ingin sahur kita diterima oleh Allah, saum puasa kita diterima oleh Allah, qiyamul lail kita diterima oleh Allah, tadabbur Quran, infak, sedekah, zakat kita diterima oleh Allah. Setidaknya ada 3 syarat supaya amal ibadah itu diterima oleh Allah. Yang pertama, hendaknya setiap amal ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Kenapa kita melaksanakan saum di bulan suci Ramadan? Karena ini adalah merupakan perintah Allah. Kenapa kita melaksanakan sholat? Karena kita beriman kepada Allah. Kenapa kita mengeluarkan zakat? Karena kita beriman kepada Allah. Intinya iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh, bukan dibuktikan dengan amal salah. Kita melihat dalam Al-Quran ada beberapa ayat betapa kata iman itu diganding oleh Allah dengan kata amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Coba kita baca surat Al-Asr ya. Wal asri
Innal insana illal ladina wa amilus wa tawasaw bil haqq. Subhanallah, ini hafal Quran semua ya. Sambung ayatnya insya Allah lulus 100%. Coba kita tes ayat yang lain. Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas. Semakin yakin saya Al-Quran semua ini. Insya Allah setiap huruf yang kita baca dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kalau kita baca di bulan suci Ramadan, insya Allah lebih ya. Coba kita tes ayat yang lain. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Terusin. Ada jawab sadaqallahul azim. Allahu Akbar. Mudah-mudahan di antara anak kita ada yang hafal Qurannya. Kalau kita lihat dalam ayat illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ini menunjukkan bahwasanya iman dan amal soleh itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Dan antara iman dan amal soleh adalah menjadi tolak ukur di antara keduanya. Kalau seandainya kita ingin melihat iman seseorang, kita lihat amal solehnya. Kalau seandainya kita ingin melihat amal soleh seseorang, kita lihat imannya. Sebesar itu iman kita, sebesar itu pula amal soleh kita. Sebesar itu amal soleh kita, sebesar itu pula iman kita. Maka landasi iman setiap amal ibadah yang kita lakukan, karena ini adalah merupakan salah satu daripada syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Yang kedua, hendaknya amal ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan ilmu. Karena setiap amal ibadah yang kita lakukan pasti pakai ilmu. Ada nggak ibadah yang nggak pakai ilmu? Nggak ada. Salat pakai ilmu, zakat pakai ilmu, saum puasa pakai ilmu, sedekah pakai ilmu, haji pakai ilmu. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan itu pasti pakai ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, maka ibadah itu ditolak dan tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu itu sangat penting untuk mendukung kualitas ibadah yang kita lakukan. Karena ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta mohon kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk Allah. Itulah makna sebuah doa yang sering kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, hamba mohon padamu, tolong hamba untuk senantiasa mengingatmu. Tolong hamba untuk senantiasa bersyukuri akan nikmatmu. Tolong hamba ya Allah untuk dapat menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk. Maka salah satu daripada amal ibadah yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan ilmu. Betapa ketika Imam Ali ditanya, "Hai Ali, kau mau ilmu atau mau harta?" "Wahai seluruh ikhwah semua yang ada di depan saya, mau ilmu atau mau harta?" Halo? Masih hidup? Ini lemes sama khusyuk ini ya. Insya Allah jawaban kita semua mau ilmu. Ketika Imam Ali ditanya, "Hai Ali, kau mau ilmu atau mau harta?" Jawaban aku mau ilmu. Kenapa kau mau ilmu? Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena kalau saja kita punya ilmu, kita akan dijaga sama ilmu.
Tapi kalau kita punya harta, kita yang jagain harta. Ilmu itu semakin diamalkan, semakin bertambah. Sementara harta semakin dibelanjakan, semakin habis. Ilmu itu semakin banyak, semakin ringan. Sementara harta semakin banyak, semakin berat. Maka alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah takdirkan kita berkumpul di tempat ini. Kemudian Allah berikan kesempatan kita untuk menuntut ilmu. Dan ketika nanti kita masuk galian 2 meter, Allah pisahkan jasad dan ruh kita, kita mengalami kematian. Tapi mudah-mudahan kita semua panjang umur ya. Mudah-mudahan hadirin semua panjang umur. Saya doain 100 tahun lagi meninggal. Ini doa panjang umur ini. 100 tahun lagi meninggal. Ketika nanti kita dipisahkan jasad dan ruh, kemudian kita dimandikan, kemudian kita dikafani, kemudian kita disolatkan, kemudian kita digotong menuju kuburan dan dimasukkan ke dalam galian 2 meter. Tidak ada apa dan siapa yang kita bawa kecuali amal soleh yang kita lakukan dalam hidup ini. Dan nanti malaikat akan bertanya kepada kita, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kita jawab dengan amal soleh dan kita jawab dengan ilmu, bukan dengan harta. Maka sungguh ilmu itu lebih penting daripada harta. Dan orang-orang yang berilmu yang melakukan amal soleh, insya Allah hakul yakin akan Allah berikan keberkahan harta. Yang ketiga, supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, hendaknya tanamkan sifat-sifat keikhlasan pada diri kita. Ikhlas itu gampang ngomongnya, cuma sulit ngelakoninnya. Makanya orang yang ikhlas itu adalah hamba pilihan Allah. Orang yang ikhlas itu adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Betapa ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa itu ikhlas?" Kata Rasul, "Aku juga nggak tahu itu ikhlas. Aku akan bertanya kepada malaikat Jibril." Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, apa itu ikhlas?" Kata malaikat Jibril, "Aku juga nggak tahu itu ikhlas. Aku akan bertanya kepada Rabbul Izzah." Datang malaikat Jibril menghadap Allah, kemudian bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, mahwal ikhlas?" Wahai Tuhanku, apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah sirrun min asrari awdaqtu qalba man uhibbuhu min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasia dari sekian banyak rahasia yang Allah miliki, yang dititipkan oleh Allah kepada hamba Allah yang dicintai. Maka sungguh orang yang ikhlas itu adalah hamba pilihan Allah. Orang yang ikhlas itu adalah hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Dan orang yang ikhlas adalah hamba yang senantiasa namanya dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kalau boleh saya ibaratkan, ikhlas itu tak ubahnya bagaikan akar dalam sebuah pohon. Coba kita lihat bagaimana pohon itu. Pohon itu terdiri dari akar, terdiri dari batang, terdiri dari ranting, terdiri dari daun, terdiri dari buah, terdiri dari bunga. Coba kita lihat bagaimana fungsi akar itu. Yang pertama sebagai penguat, sebagai pengokoh daripada pohon. Yang kedua, pohon itu mencari air, mencari vitamin, mencari gizi. 24 jam dia bekerja. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam, tidak mengenal lelah. Ketika dia sudah mendapatkan air, diserap ke atas, diserap ke batang, dialirkan ke ranting, dialirkan ke daun, dialirkan ke bunga, dialirkan ke buah. Ketika pohon itu berbuah, berbunga, kira-kira yang dipuji oleh manusia itu buahnya atau akarnya? Halo? Yang dipuji oleh manusia itu buahnya atau akarnya? Biasanya yang dipuji oleh manusia itu adalah buahnya. Alangkah enaknya buah ini
Yang dipuji oleh manusia itu adalah bunganya. Alangkah harumnya bunga ini. Yang dipuji oleh manusia adalah dahannya. Alangkah rindangnya dahan ini. Sementara akar yang bekerja mati-matian setiap hari 24 jam tidak pernah mendapatkan pujian dari manusia. Inilah orang-orang yang ikhlas. Diterima, dipuji atau tidak, ada orang atau tidak, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, terus melakukan kebaikan. Dan ternyata ikhlas itu adalah merupakan syarat diterima amal ibadah seorang hamba. Saya teringat dengan sebuah ungkapan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau pernah berkata, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu siril ikhlasi fiha. Amal itu tak ubahnya bagaikan jasad yang berdiri tegak, sementara ruhnya itu adalah ikhlas. Maka orang yang melakukan kebaikan, yang beribadah tanpa nilai keikhlasan, tak ubahnya bagaikan jasad tanpa ruh, bangkai dia. Maka di bulan suci Ramadan ini, kita minta kepada Allah agar Allah percikan sifat-sifat ikhlas pada diri kita, sehingga setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah. Qiyamul lailnya diterima oleh Allah, puasanya diterima oleh Allah, zakatnya diterima oleh Allah, tadabbur Qur'annya diterima oleh Allah, salat tarawihnya diterima oleh Allah, dan kita lakukan dengan ikhlas. Saking ikhlasnya tarawih yang kita baca kadang-kadang setiap hari surat Al-Ikhlas terus, iya kan? Al-Hakumut Al-Ikhlas, Wal Asri Al-Ikhlas, ya, kemudian apa lagi? Wailul Al-Ikhlas, Alam Taro Al-Ikhlas. Padahal kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu tarawih 20 rakaat plus dengan witir 3, satu malam satu juz, satu malam satu juz. Nanti 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa, hatam satu kali, hatam Al-Quran 30 juz. Coba dipraktekin di musola, di masjid-masjid yang ada di rumah kita, ya, insya Allah yang tarawih langka, ya. Cari yang 10, ya cari yang 8, ya cari yang 11, juga cari yang bacanya cepat atau enggak, ya. Nah kemudian alhamdulillah kita masuk pada bulan suci Ramadan. Apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan? Yang pertama, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan, hendaknya perbanyak zikir dan doa. Doa dan zikir apa yang diajarkan oleh baginda Nabi? Yang pertama kata Nabi, hendaknya ketika masuk pada bulan suci Ramadan, perbanyak membaca kalimat syahadat. Yang kedua, perbanyak membaca kalimat istighfar. Kalimat syahadat dan istighfar yang kita baca di bulan suci Ramadan, kata Nabi, akan mengundang keridhaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa dan zikir kepada kita yang mesti kita perbanyak kita baca di bulan suci Ramadan. Apa itu? Mintalah kepada Allah ridhonya Allah, mintalah kepada Allah surganya Allah, dan mintalah kepada Allah agar Allah jauhkan kita semua dari azab api neraka. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. As'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Zikir doa inilah yang hendaknya harus kita perbanyak baca ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Dan mesti kita ingat, bulan suci Ramadan inilah merupakan bulan mustajabnya doa. Berbanyak doa. Allah itu semakin diminta semakin senang. Allah itu semakin diminta semakin suka. Beda dengan yang ngomong. Sekali orang minta sama saya kasih. 2 kali saya kasih, 3 kali belum tentu.
Tapi Allah itu semakin diminta semakin suka. Lalu kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa berdoa? Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa, terutama di bulan suci Ramadan. Yang pertama, karena doa itu adalah perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kalian padaku, niscaya apa yang kalian minta akan aku berikan. Yang kedua, kenapa kita mesti berdoa? Karena para anbiya, para rasul mencontohkan kita untuk berdoa. Coba kita lihat Nabi Zakaria. Kenal Nabi Zakaria? Ibu-ibu yang di samping kanan, kenal Nabi Zakaria? Halo? Nggak ada suaranya ini. Ditanya diem, matanya melotot. Percis ikan asinnya. Coba kita lihat bagaimana Nabi Zakaria ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat dahsyat. Apa ujian Nabi Zakaria? Salah satunya adalah Nabi Zakaria lama gak punya keturunan. Ada nggak di antara kita yang lama sudah nikah namun belum Allah berikan keturunan? Coba kita berkaca dengan Nabi Zakaria. Ada yang mengatakan Nabi Zakaria itu 80 tahun menikah kemudian belum diberikan oleh Allah keturunan. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Maryam, ada yang hafal surat Maryam? Ibu-ibu kadang-kadang hampir 4 bulan baca surat Maryam. Mudah-mudahan anaknya kayak Siti Maryam. Baca surat Yusuf, mudah-mudahan anaknya ganteng karena Yusuf. Ya, saya jawab tergantung bapak sama ibunya. Kalau bapaknya hitam, ibunya hitam, insya Allah keluar putih ya. Kalau hitam-hitam si buah manggis. Luarnya hitam tapi dalamnya putih memikat hati. Jujur lagi manggis mah, di luar 5, di dalam 5, di luar 7, di dalam 7. Falsafah kejujuran itu dari buah manggis. Nabi Zakaria ketika diuji oleh Allah dengan lama gak punya keturunan, beliau mengadu kepada Allah. Sampai rintihan beliau itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Maryam. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika Nabi Zakaria berdoa meminta memohon kepada Allah dengan suara lemah lembut. Inni wahadal almu minni wasta'ala raqsu saiba. Ya Allah, sesungguhnya tulang belulangku telah lemah, palaku sudah ditaburi dengan uban, namun aku gak pernah jera untuk senantiasa berdoa meminta memohon kepadamu. Apa yang diminta oleh Nabi Zakaria? Fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, berikan aku anak. Ya Allah, berikan aku keturunan. Terus Nabi Zakaria berdoa. Terus Nabi Zakaria memohon kepada Allah. Terus Nabi Zakaria mengemis kepada Allah. Dengan kekuatan doa datang pertolongan Allah. Kemudian Nabi Zakaria diberikan keturunan oleh Allah, yaitu Nabi Yahya. Kenapa kita mesti berdoa? Karena para nabi, para rasul mencontohkan kita untuk berdoa. Nabi Yunus mengajarkan doa kepada kita. Ketika beliau diuji oleh Allah masuk ke dalam perut ikan, sampai beliau mengalami 3 kegelapan. Kegelapan di dasar lautan, kegelapan di tengah lautan, kemudian kegelapan di dalam perut ikan. Ketika itu beliau berdoa. Beliau mengajarkan zikir kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Sulaiman berdoa. Ketika Nabi Sulaiman diuji oleh Allah dengan kekayaan. Ini merupakan satu contoh bagi kita yang diberikan oleh Allah kekayaan, hendaknya berkaca dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang paling kaya. Dan Allah tidak menciptakan manusia sekaya Nabi Sulaiman. Sungguh manusia yang paling kaya di dunia ini tidak seujung kuku hartanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah Nabi yang paling kaya. Tapi ketika beliau diberikan kekayaan, beliau berdoa dan mengajarkan doa kepada kita. Bagaimana doa Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya
wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Jadi kenapa kita mesti berdoa? Terutama di bulan suci Ramadan ini, karena para anbiya, para rasul itu mencontohkan kita untuk berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam pengen punya anak soleh, doa. Bagaimana doa Nabi Ibrahim? Ketika beliau minta kepada Allah agar Allah berikan keturunan yang saleh, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku, berikan aku anak yang saleh. Yang ketiga, kenapa kita mesti berdoa? Karena kita banyak butuh kepada Allah. Coba saya tanya kepada seluruh jamaah, kira-kira kita yang butuh kepada Allah atau Allah yang butuh kepada kita? Pasti jawaban kita semua, kita yang butuh kepada Allah. Itulah hebatnya Allah. Ketika Allah menciptakan sesuatu, Allah tidak butuh dengan sesuatu. Allah menciptakan langit, Allah tidak butuh dengan langit. Allah menciptakan bumi, Allah tidak butuh dengan bumi. Allah menciptakan arasy, Allah tidak butuh dengan arasy. Allah menciptakan manusia, Allah tidak butuh dengan manusia. Beda kita sebagai makhluk, sebagai manusia. Ketika kita bisa dan mampu menciptakan sesuatu, kita butuh dengan sesuatu. Manusia bisa bikin mobil, butuh mobil nggak kita? Butuh. Manusia bisa bikin handphone, butuh dengan handphone atau tidak? Butuh. Manusia bisa bikin sepeda motor, manusia butuh dengan sepeda motor. Itulah bedanya kita dengan Allah. Allah sang Khalik, kita sebagai makhluk. Allah itu tidak butuh dengan sesuatu. Allah itu mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian kenapa kita mesti berdoa? Terutama di bulan suci Ramadan ini, karena kita menepati janji kita kepada Allah. Kapan kita berjanji kepada Allah? Terutama ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, 17 rakaat, 9 kali tahiyat, 34 kali sujud. Minimalnya kita melaksanakan sholat setiap hari. Dalam setiap rakaat kita berjanji kepada Allah. Bagaimana janji kita? Ketika kita baca surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sungguh hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan sungguh hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Maka orang-orang yang berdoa, terutama di bulan suci Ramadan, adalah mereka yang menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika di bulan suci Ramadan, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak sedekah. Dan sedekah yang paling afdal itu sedekah yang kita lakukan, yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Sampai Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, ketika kita di bulan suci Ramadan itu, untuk sering-sering bersedekah, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Man fatara sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi. Orang-orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, akan Allah ampuni dosa-dosanya, dan dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberikan makanan itu, dan tidak berkurang sedikit pun. Saya teringat ketika saya berangkat umrah di bulan suci Ramadan. Kira-kira jam 5:30 sore saya turun dari hotel, kemudian keluar lift, ada anak kecil, kira-kira usia 6 tahun. Itu anak kecil langsung pegang tangan saya. Saya diajak ke Masjid Nabawi. Sampai di depan Masjid Nabawi, baru saya ajak ngomong itu anak kecil. Kemudian ketika itu saya buka dompet, saya keluarin uang 20 real. Saya buka, bercakapan dengan anak kecil itu dengan bahasa Arab, dan ternyata anak kecil itu bisa pintar bahasa Arabnya. Ya, memang orang Arab ya. Saya bilang, ya waladi, turid hadal fulus, wahai anakku, mau nggak duit ini? Apa kata anak kecil itu? Ana la uridu hada, saya nggak mau ini. Fa idzan madza turid? Apa yang kau inginkan? Itba'ni, ikuti saya. Dia minta supaya saya ngikutin dia.
Terus saya dituntut masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ternyata di dalam Masjid Nabawi itu sudah ada ayahnya, pamannya, kakaknya, adiknya, saudara. Mereka menunggu waktu azan berkumandang, beduk maghrib berbuka. Mereka menunggu dengan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, berzikir dengan membaca Al-Quran. Dan dia siapkan makanan yang seenak-enaknya. Dia pengen supaya makanan yang disediakan itu dimakan oleh orang-orang yang berbuka puasa. Sampai mereka jemputin ke hotel-hotel, coba, dalam rangka untuk mengamalkan hadis ini. Barang siapa memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, akan Allah ampuni dosa-dosanya, dan dia akan mendapatkan pahala puasa dari orang yang diberikan makanan itu, dan tidak berkurang sedikit pun. Mereka capek, lelah, letih, jemputin ke hotel-hotel. Allahu Akbar. Maka ini adalah merupakan ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir, ketika di bulan suci Ramadan ini kita minta, mohon kepada Allah agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Saya teringat dengan sebuah hadis betapa ketika Rasulullah itu naik anak tangga mimbar yang pertama, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang kedua, beliau berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang ketiga, beliau berkata amin. Turun dari mimbar, sahabat ketika itu bertanya, "Ya Rasul, kenapa kau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Wahai sahabat, ketika aku naik anak tangga mimbar yang pertama, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Ini doa yang memanjatkan itu adalah ya tuannya para nabi, para rasul, yaitu Rasulullah. Yang mengaminkan tuannya para malaikat, malaikat Jibril. Kita yakin doa ini pasti mustajab. Ketika Rasulullah naik anak tangga mimbar yang pertama, beliau mendengarkan perkataan malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Celaka, celaka bagi umatmu wahai Muhammad, ketika mereka masuk pada bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kata Rasulullah, amin. Ketika aku naik anak tangga mimbar yang kedua, aku mendengarkan ucapan dari malaikat Jibril. Kemudian ucapan malaikat Jibril aku aminkan, kata Rasulullah. Apa ucapan malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah? Celaka bagi umatmu wahai Muhammad, celaka bagi seorang anak yang ketika mereka hidup bersama kedua orang tuanya yang telah tua renta, akan tetapi anak ini tidak bisa menghantarkan kedua orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah ketika itu, amin. Ketika aku naik anak tangga mimbar yang ketiga, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah? Kata malaikat Jibril, celaka bagi umatmu wahai Muhammad, ketika namamu disebut, akan tetapi mereka tidak mengucapkan selawat kepada engkau. Maka merupakan satu kewajiban bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, ketika kita mendengar nama beliau disebut, minimalnya ada kalimat salawat yang kita baca untuk beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan ini adalah merupakan hari yang kedua yang kita melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena orang yang melakukan puasa, yang menjalankan ibadah puasa, mereka adalah meneladani daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tidak beranak dan Allah itu tidak diperanakan. Maka ketika kita di bulan suci Ramadan, di siang harinya kita tidak boleh bikin anak. Berarti kita meneladani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu memberi makan dan Allah itu tidak makan. Ketika di bulan suci Ramadan, ketika kita berpuasa, kita diperintahkan untuk memperbanyak memberikan makanan kepada orang fakir miskin. Nah, kemudian kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan hawa nafsu kita, yang salah satu tujuannya adalah akan menghantarkan kita
untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena tidak ada satu ganjaran pahala yang terindah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan puasa itu akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, kecuali ganjaran yang terindah yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa ketika Allah ciptakan surga, surga itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, lima khalaqtani?" Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Allah ketika itu menjawab, "Hei surga, engkau diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa, dan engkau diciptakan untuk orang-orang yang dermawan." Ketika Allah ciptakan neraka, neraka itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, lima khalaqtani?" Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan? Allah menjawab, "Hei neraka, engkau diciptakan untuk orang-orang yang sombong, dan engkau diciptakan untuk orang-orang yang pelit." Maka puasa akan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Puasa akan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang dermawan. Ketika kita sudah bertakwa dan dermawan, insya Allah akan Allah takdirkan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, takdirkan kami mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Takdirkan kami semua yang hadir di majelis ini bisa berziarah ke makam Rasul-Mu, ya Allah. Takdirkan kami bisa melaksanakan ibadah haji, ya Allah. Bisa melaksanakan ibadah umrah, ya Allah. Bersama keluarga kami, ya Allah. Bersama ayah dan ibu kami, ya Allah. Bersama anak-anak kami yang kami cintai, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, masukkan kami ke dalam surga-Mu. Bersama ayah dan ibu kami, bersama suami istri kami, bersama kakak adik kami, bersama anak-anak kami, bersama orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, ya Allah, di seluruh penjuru dunia ini, ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah, ya Rabbana, di bulan suci Ramadan ini, ya Allah, sebagaimana Rasulullah menyatakan doa orang yang berpuasa mustajab sampai ia berbuka. Hamba mohon padamu, ya Allah, hamba mohon padamu, ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Ayah dan ibu kami yang masih hidup bersama kami, hamba mohon padamu, ya Allah, panjangkan usia beliau dalam taat kepadamu, ya Allah. Bahagiakan beliau dunia akhirat, ya Allah. Berkahkan beliau dunia akhirat, ya Allah. Kalau satu saat kau wafatkan, hamba mohon padamu, ya Allah, wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan ayah dan ibu kami dalam keadaan husnul khatimah. Ayah dan ibu kami yang sudah wafat, beliau yang ada di alam kubur, di bulan yang kau nyatakan setiap doa mustajab ini, hamba mohon padamu, ya Allah. Hamba mohon padamu, ya Allah. Ayah dan ibu kami yang ada di alam kubur, hamba mohon padamu, ya Allah, terangi kubur beliau dengan cahaya ampunan. Jadikan kubur beliau raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Kau Maha Pengampun. Ampuni seluruh dosa-dosa kami, mulai kami melakukan dosa hingga detik ini, ya Allah, bahkan sampai kami wafat, ya Allah. Bersihkan, sucikan, jangan sampai ada yang tersisa, ya Allah. Dosa organ tubuh ini, ya Allah. Dosa mata ini, ya Allah. Dosa hidung ini, ya Allah. Dosa mulut ini, ya Allah. Dosa tangan ini, ya Allah. Dosa perut ini, ya Allah. Dosa kemaluan ini, ya Allah. Dosa kaki ini, ya Allah. Dosa organ tubuh kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa orang-orang yang pernah kami sakiti, orang-orang yang pernah kami fitnah, orang-orang yang pernah kami zalimi. Ampuni dosa-dosa mereka, ya Allah. Maafkan seluruh kesalahan mereka, ya Allah. Berkahkan hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan iman Islam kami,
iman Islam anak cucu keturunan kami. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah ilmu kepada kami ya Allah. Wa barakatan fi rizki, berkahkan hidup kami, berkahkan rumah tangga kami, berkahkan ayah dan ibu kami, berkahkan anak-anak kami ya Allah, berkahkan tempat kami bekerja ya Allah, berkahkan perusahaan kami ya Allah, berkahkan guru-guru kami ya Allah, berkahkan orang-orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada kami ya Allah, berkahkan negeri kami Indonesia ini ya Allah, jauhkan dari kehancuran ya Allah, jauhkan dari keterpurukan ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa taubatan qabla al-maut. Berikan kesempatan kepada kami untuk bertaubat sebelum kami wafat, mendapatkan rahmat-Mu detik-detik kematian kami, maghfirah-Mu, ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Hamba mohon padamu ya Allah, kuatkan iman kami, kokohkan tauhid kami, pertebal keyakinan kami detik-detik akhir hayat kami ya Allah. Ketika kami menghadapi goncangan sakaratul maut, ketika malaikat Israil memisahkan antara jasad dan ruh kami ya Allah, bimbing lisan kami ya Allah. Seperti inilah kami wafat, seperti inilah kami meninggal dunia dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wafatkan kami husnul khatimah, dalam keadaan sujud kami meninggal dunia ya Allah, dalam keadaan membaca Al-Quran kami meninggal dunia ya Allah, dalam keadaan berjuang berjihad di jalan-Mu kami meninggal dunia ya Allah, dalam keadaan saum kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan anak cucu keturunan kami, jadikan putra putri kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh dan saleh, generasi penegak salat, pencinta Al-Quran, pengamal Al-Quran, penegak sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pencinta Rasul-Mu ya Allah, pencinta Ahlul Bait ya Allah, pencinta para sahabat ya Allah, mencintai sesuatu yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, membenci sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, jadikan putra-putri kami menjadi hamba-Mu yang sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah saum kami di bulan suci Ramadan ini sebagai asbab hidayah bagi kami, sehingga lebih kuat iman Islam kami, lebih santun akhlak kami, lebih berkah hidup kami, lebih harmonis rumah tangga kami, lebih gemar kami menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjangkan usia kami dalam taat kepada-Mu ya Allah, sehingga kami nanti ya Allah di penghujung bulan suci Ramadan ya Allah, Kau ampuni seluruh dosa-dosa kami, Kau takdirkan kami termasuk orang-orang yang minal a'idin wal faizin, orang-orang yang kembali meraih kemenangan, meraih kesuksesan, meraih kebahagiaan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, istajib doa'ana, kabulkan permohonan kami, jawab doa-doa kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.